masuk. Iya, terima kasih Bu. Dari mana kakaknya? Aku dari Bogor Bu. Dari Bogor. Iya. Banget ya. Iya Bu. Kesini naik apa? Tadi naik motor sih sendiri. Iya. Gimana kabarnya hari ini kak? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Iya. Alhamdulillah ya. Sebelumnya aku boleh tahu nggak nama kamu? Boleh. Boleh. Nama saya Dania Bu. Nama kamu Dania. Iya. Oke Dania. Sebelumnya Dania udah pernah konseling belum ya? Belum Bu, ini baru pertama kali. Soalnya saya direkomendasiin sama teman saya. Jadi kamu direkomendasi sama temen kamu. Sebelumnya kamu curhat juga sama temen kamu gitu. Iya, curhat juga. Terus disaranin kesini soalnya katanya dia pernah kesini juga. Gitu. Iya. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama ibu Nisa. Saya seorang konselor di sini yang akan membantu kamu untuk mencari melepaskan masalah kamu gitu ya. Sebelumnya kamu udah tahu belum sih konseling itu apa? Belum tahu. Oke, kita bicara santai aja ya. Iya. Aku mau kasih tahu konseling itu apa. Jadi konseling itu kamu bisa cerita ke saya tanpa kamu harus takut untuk kesebar ceritanya, karena saya di sini udah di sumpah itu ya, udah punya asas di konseling itu, udah punya asas. Jadi asas konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi saya bisa jamin masalah kamu itu nggak akan kesebar gitu ya. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi kamu harus selalu terbuka sama apa yang harus kamu ceritain ke saya gitu ya, tentang masalah-masalah kamu. Lalu ada asas kesukarelaan. Jadi kamu harus sukarela datang ke sini tanpa adanya paksaan. Kamu ke sini nggak ada paksaan kan? Nggak ada ya. Kok iya. Nggak ada. Jadi kamu direkomendasiin teman kamu aja kan? Iya. Karena nggak ada paksaan. Iya, karena pengen aja. Gitu. Cerita ya. Iya. Oke. Kalau kayak gitu. Sekarang kamu bisa cerita semua yang kamu rasain, semua yang akhir-akhir ini bikin kamu merasa berat ke saya. Iya Bu, belakangan ini aku susah banget fokus belajar Bu. Kadang pas guru jelasin aku malah ngelamun atau ngantuk. Terus tugas-tugas aku jadi ketinggalan. Gitu. Jadi kamu belakangan ini jadi suka sulit fokus, ngelamun juga di kelas ya. Terus tugas-tugasnya banyak yang ketinggalan ya. Iya. Kira-kira menurut kamu apa yang bikin kamu kayak gitu? Kayaknya karena aku sering tidur malam Bu, begadang. Soalnya banyak banget tugasnya. Kadang aku
malah main HP, keseringan main HP. Terus kenapa kamu bisa lebih milih main HP daripada ngerjain tugas? Mungkin karena saya malas. Iya, kayaknya karena aku sering tidur malam Bu, suka begadang. Soalnya ada banyak banget tugasnya. Kadang aku malah main HP sebelum tidur. Gitu. Jadi yang bikin kamu apa kurang fokus di kelas, terus suka melamun, terus tugas-tugasnya ketinggalan. Kamu karena kamu suka begadang ya, terus main HP juga gitu. Kira-kira kenapa kamu lebih main HP daripada tugas? Bisa pusing Bu. Iya, aku juga merasa takut nilai aku jelek terus. Tapi setiap mau belajar malah bingung harus mulai dari mana, kayak udah putus asa duluan. Iya. Aku paham, saya paham apa yang kamu rasain. Kayak kamu jadi tertinggal ya sekolahnya dari tugas-tugasnya karena kamu merasa putus asa, kamu bingung harus mulai dari mana gitu ya. Nah, kira-kira apa lagi sih yang bikin kamu merasa susah untuk mengikuti di sekolah itu? Mungkin gara-gara gurunya kayak kalau setiap ngejelasin tuh saya kurang paham, kayak kurang masuk ke saya. Nah terus jarang masuk juga gurunya ke kelas, terus setiap ngasih tugas banyak tapi dia ngejelasinnya kurang gitu. Kalau kayak gitu biasanya kamu gimana cara biar kamu bisa paham sama pelajaran? Biasanya saya nanya teman sih Bu. Iya. Kamu suka kerja bareng? Iya, suka. Jadi kamu lebih suka kerja kelompok atau suka sendiri? Suka kerja kelompok, suka bareng-bareng. Kenapa itu? Soalnya biar saya menanyakan yang saya tidak tahu gitu Bu ke teman saya yang sudah tahu. Iya. Iya Bu, saya pengen fokus belajar lagi biar nggak ketinggalan terus. Oh gitu. Itu bagus keinginan kamu ya. Iya. Menurut saya kita harus atur jadwal kamu, atur jadwal tidur kamu. Iya Bu. Biasanya kira-kira kamu tidur berapa jam? Biasanya saya tidur jam 1 Bu, terus saya jam 4 udah harus bangun. Tuh kira-kira 4 jam ya Bu. Kira-kira gitu ya. Iya. Sebentar ya tidurnya. Iya Bu. Itu menurut saya tidak bagus. Karena kamu tahu kan tidur yang cukup itu berapa jam? 7 sampai 8 jam. Iya Bu. Mulai sekarang kamu bisa atur jadwal tidur kamu. Tidur mulai dari jam
jam 9 atau jam 10, dan kamu coba untuk kurangin main HP sebelum tidur. Kamu bisa lakukan untuk baca buku atau journaling sebelum tidur, supaya sebelum tidur tuh biar tidak terkena cahaya radiasi dari HP, agar kamu cepat bisa ngantuk gitu. Kira-kira bagaimana? Apa kamu bisa? Bu, kayaknya saya bisa deh. Mudah-mudahan saya bisa. Saya akan coba lagi. Oke. Nanti mungkin ibu bisa bantu kamu untuk cara atur waktu dengan membuat daftar prioritas. Kayak misalkan kamu belajar dari jam berapa, harus main HP dari jam berapa dan sampai jam berapa, terus berhenti main HP, terus langsung tidur dari jam berapa gitu. Menurut kamu gimana? Iya Bu, insya Allah bisa Bu. Oke, gimana perasaan kamu setelah ini? Lumayan lega Bu. Saya udah ceritain semuanya ke Ibu, jadi saya udah merasa lega. Oke, syukurlah kalau kamu bisa melakukan itu. Selain itu, ada masalah lagi yang bisa kamu ceritakan ke saya? Ada Bu, saya ada masalah di eskul saya. Kamu ceritakan. Bisa. Itu Bu, saya kan ketua eskul Bu. Eskul saya PMS, saya ketuanya. Terus saya punya wakil tuh. Nah, wakil saya tuh kayak nggak suka gitu kalau saya dapat nilai bagus. Kamu tahu dia nggak suka dari kamu, nggak suka sama kamu dari mana? Karena dia ngambil nilai saya gitu, kayak ngambil tugas saya. Setelah dia tahu nilai ketua tuh gede, daripada nilai wakil, akhirnya dia ngambil tugas saya sebagai ketua. Saya jadinya bingung Bu, jadi kurang inisiatif gitu lah sebagai ketua. Tugas ketua itu biasanya tugas ketuanya itu ngapain aja? Biasanya tuh pernah tuh dijelasin sama pengajarnya, tugas ketua tuh komunikasi doang sama pengajar sama pembina dari sekolah, itu aja. Sedangkan yang lainnya sama wakil gitu. Nah di situ tugas itu malah dipakai sama dia, diambil sama dia tugas yang harusnya kamu kerjakan. Iya, diambil sama dia. Terus Akhirnya udah deh, dituker aja, saya udah nyerah gitu. kamu nggak ada lapor kemana gitu? Udah lapor, cuman kayaknya nggak bisa deh. Kenapa tidak bisa? Karena emang dianya tuh kelihatannya aktif di depan guru-guru, kayak pembinanya sama pengajarnya gitu. Iya. Terus Ya jadi gitu deh, saya udah pasrah aja kalau nilainya diambil sama dia. iya, ibu paham perasaan kamu.
tidak dilibatkan ya di eskul itu. Eskul apa tadi? PMR. PMR. Iya. Apa kamu udah nyoba belum untuk cerita ke pembina kamu? Udah pernah ngomong, udah pernah ngadu juga ke wali kelas. Terus Cuman ya gitulah, nggak diproses gitu loh. Ya pembinanya juga berpihaknya malah ke wakil aku. gitu. Iya. Kenapa kamu bisa tahu pembina kamu lebih berpihak ke wakil kamu? Karena emang kelihatan aja sih Bu, kelihatannya kayak gitu. Terus juga pernah ada masalah sama pembinanya. Kalau boleh tahu masalah apa? Masalahnya tentang duit Bu. Jadi saya ketinggalan dompet di UKS. UKS kan tempat dia gitu, di kayak di ruang guru, cuman ada dia gitu. Nah, terus dia tuh niatnya mau mau ngumpetin gitu loh, biar saya paham, biar saya kayak dikasih paham lah, biar nggak ketinggalan lagi, nggak ceroboh gitu. Tapi malah duitnya dipakai sama dia, dompetnya dibawa ke rumahnya. Kamu udah nyoba lapor ke wali kelas? Udah Bu. Gimana responnya? Ya responnya ya itu diproses, cuman kayaknya nggak bisa. Iya. Ibu paham, itu berat banget pasti. Iya. Terima kasih kamu udah cerita ke ibu. Ibu paham rasanya sulit banget dan rasanya pasti nggak nyaman ya untuk kamu. Kalau boleh tahu, kamu ngerasain ini sejak kapan? Sejak dia tahu kalau nilai ketua itu lebih gede daripada wakil, makanya dia pengen gitu nilainya lebih gede daripada saya. Lalu saat ada kejadian itu, gimana perasaan kamu? Perasaan aku bingung Bu, kenapa dia ngambil pekerjaan saya. Terus saya juga jadi malas buat eskul gitu, buat latihan. Iya. Berarti sekarang kamu jadi merasa kurang percaya diri ya untuk menjadi ketua. Iya Bu, soalnya saya akan dipilih jadi ketua. Nah, sedangkan kerjaan saya malah nggak ada gitu. Jadi Terus selama ini kamu ngapain tuh di eskul itu? ya paling kalau ada kegiatan saya ikut aja. Terus kalau ada lomba juga saya ikut aja lah. Kamu nggak ngerjain tugas kamu berarti? Apa dikit-dikit membantuin? Dikit-dikit ngebantuin lah. Iya. Waktu itu saya juga sempat bikin salah sih Bu. Salah bikin jadwal gitu, jadi pelatihnya marah ke saya. Jadi kamu merasa bersalah ya, terus Iya. juga nggak merasa pembina kamu juga nggak menghargai kamu gitu ya, jadi melemparkan tugas kamu ke wakil. Iya.
Tapi saya udah minta maaf kok Bu sama pelatihnya, sama yang lain juga. Gitu. Iya. Terus respon dari pelatihnya gimana? Ya baik guys. Alhamdulillah baik sih Bu. Terus tapi udah tidak percaya lagi ke kamu gitu ya? Iya sudah. Terima kasih Bu udah mau dengerin cerita aku. Sama-sama. Sebelum makasih juga udah mau terbuka sama ibu, udah mau ke ruang konseling, mau cerita tentang masalah kamu. Iya sama-sama juga Bu. Hati-hati ya di jalan. Ya makasih Bu.